Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudariku, sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban modern yang penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan sekarang ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik yang berjudul Juz Waqf, yaitu zakat, infak, sedekah, hisbah, dan wakaf. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim kepada golongan tertentu, golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Zakat adalah salah satu rukun Islam, sehingga dasar hukum zakat adalah wajib. Seperti yang tertuang dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha," yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Untuk membayar zakat, diperlukan syarat-syarat bagi seseorang yang berhak mengeluarkan zakat, yaitu seorang muslim atau Islam, baligh, merdeka, memiliki harta yang mencapai hisab dan haul, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang. Dan golongan-golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, karim, fisabilillah, ibnu sabil. Serta fungsi atau hikmah dari membayar zakat untuk diri kita sendiri, yaitu mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik, berinfak dan memberi, berakhlak dengan akhlak manusia yang diberikan oleh Allah, menginvestasikan syukur, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin, dan mensucikan harta. Zakat sendiri memiliki dua jenis. Zakat yang pertama yaitu zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri dan dikeluarkan sebesar 2,5 kg beras atau sesuai dengan kebutuhan pokok di daerah tersebut. Sedangkan zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang apabila memenuhi hisab dan haulnya. Yang kedua adalah infak. Pengertian infak adalah berasal dari kata anfaqa yunfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan usaha realisasi perintah-perintah Allah. Sedangkan menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Landasan hukum mengenai infak adalah dalam membelanjakan harta
atau infak itu hendaklah yang dibelanjakan merupakan harta yang baik dan bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infak berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasilmu yang baik-baik, sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Selanjutnya adalah jenis-jenis infak. Yang pertama, infak adalah mubah, merupakan suatu tindakan perkara dalam mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang atau bercocok tanam. Yang kedua adalah infak sebagai wajib, yaitu perkara tindakan dalam mengeluarkan harta untuk perkara yang wajib seperti membayar mas kawin atau mahar dan menafkahi istri. Yang ketiga adalah infak adalah haram, yaitu tindakan mengeluarkan harta tetapi melakukan tindakan yang diharamkan oleh Allah. Sebagai contoh, seseorang yang mengeluarkan hartanya untuk fakir miskin tetapi bukan tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah infak sunnah. Infak ini merupakan suatu tindakan mengeluarkan harta dengan niat sedekah dan memiliki dua jenis. Yang pertama untuk jihad, dan yang kedua mengeluarkan untuk mereka yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberian kepada orang lain secara sukarela. Dengan kata lain, pemberian cuma-cuma tanpa melihat jumlah dan waktunya. Sedekah berbeda dengan zakat maupun infak. Zakat memiliki ketentuan sendiri mulai dari waktu dan takarannya, sedangkan sedekah bisa dilakukan kapan saja jika Anda memiliki kelapangan atau kelebihan rezeki yang bisa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Keutamaan sedekah adalah salah satunya dapat menghapuskan dosa-dosa, seperti yang diketahui dari hadis. Bahkan sedekah itu sama halnya dengan air, dapat memadamkan api. Hal tersebut dapat menggambarkan bagaimana sedekah mampu menghapus dosa-dosa diri kita, maupun sedekah dapat meringankan beban orang lain. Sedekah yaitu ada sedekah barang, di mana sedekah ini merupakan pemberian yang kita berikan kepada orang lain dalam bentuk barang, yang mana barang tersebut masih baik, masih layak pakai, dan masih dapat digunakan oleh orang yang membutuhkan. Kemudian di sini juga terdapat sedekah tenaga, di mana kita dapat memberikan tenaga kita untuk membantu seseorang, seperti halnya contohnya kita membantu kerja bakti di lingkungan kita, kerja bakti membersihkan tempat ibadah, atau kerja bakti jika terjadi sesuatu kecelakaan atau bencana alam, sehingga kita dapat bersedekah tentang apa yang kita dapat lakukan. Bahkan dengan hal sederhana pun Islam bisa memberikan kita pahala. Sedekah pula dapat kita lakukan dengan hanya tersenyum dan memberi nasihat. Dalam suatu riwayat bahwa senyuman itu merupakan ibadah, bahkan itu disebut suatu sedekah. Kemudian nasihat yang baik kepada sesama muslim, saling mengingatkan tentang kebaikan, dan itu pula termasuk dalam sedekah. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pahala, ingin membantu meringankan beban sesama muslim, jika kita tidak memiliki barang, kita tidak memiliki harta yang cukup, tapi
secara sederhana, dengan memberikan senyuman, dengan memberi nasihat, dengan menjenguk orang yang sakit, itu merupakan amalan-amalan. Dan orang merasa senang. Itu juga merupakan salah satu sedekah yang bisa dilakukan oleh kita kapan saja. Dan tidak harus berkaitan dengan harta. Selanjutnya adalah hibah. Hibah menurut bahasa artinya pemberian, dan menurut istilah artinya adalah pemberian secara cuma-cuma kepada seseorang tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, saling-saling memberi hadiah-hadiah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Baihaqi. Macam-macam hibah. Yang pertama, saya akan membahas masalah hibah wajib. Hibah wajib adalah hibah suami kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua adalah hibah haram. Hibah menjadi haram manakala yang diberikan berupa barang haram, misalnya minuman keras dan sejenis lainnya yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Hibah juga haram apabila diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya, tapi bukan sebaliknya. Hibah pun bisa makruh. Hal tersebut bisa terjadi apabila dalam pemberian hibah tersebut menghibahkan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang baik berimbang maupun lebih, hukumnya berubah menjadi makruh. Kemudian ada rukun dan syarat-syarat dalam hibah. Pertama, wajib, yaitu memiliki sesuatu untuk dihibahkan. Yang kedua, cukup dalam membelanjakan harta, yakni balik dan berakal. Yang ketiga, memberikan atas dasar kemauan sendiri. Yang keempat, dibenarkan melakukan tindakan hukum. Yang kedua, mauhub lahu adalah penerimaan hadiah. Manhub adalah barang yang dihibahkan dan syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, milik sempurna, wahib, memiliki nilai atau harga, sudah ada akad, barang berupa yang boleh dimiliki menurut agama, dapat dipindahkan status kepemilikannya. Kemudian ada halnya kita dapat mencabut hibah. Dalam proses pencabutan hibah, maka jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu adalah hukumnya haram. Kecuali hibah orang tua terhadap anaknya sesuai dengan sabda Nabi. Tidak halal seorang muslim memberikan sesuatu barang dan mengalihkannya kemudian ia tarik kembali. Kecuali pemberian atau hibah seorang bapak kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kita dapat memberikan contoh hibah yang dapat dicabut, misalnya hibah orang tua terhadap anaknya karena bapaknya melihat bahwa mencabut itu demi menjaga keselamatan anaknya. Macam hibah. Yang pertama, hibah barang, yaitu memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dari nilai manfaat harta atau barang yang tersebut, yaitu pemberian tanpa adanya harapan apapun. Misalnya, menghibahkan rumah, kendaraan, baju, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu. Namun, materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu, si penerima hanya memiliki hak guna dan hak pakai saja. Hibah manfaat ini terdiri dari hibah berwaktu, hibah majalah, dan hibah seumur hidup. Selanjutnya yaitu wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab yang artinya wakafa,
yang artinya berhenti atau menahan, sedangkan secara istilah fiqh adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan barang yang diwakafkan tersebut untuk dimanfaatkan lebih lanjut oleh halayak umum. Kemudian ada rukun wakaf, yaitu orang yang berwakaf atau wakif, syaratnya itu kehendak sendiri, berbuat atau berniat baik walaupun non-Islam. Yang kedua, sesuatu harta yang diwakafkan atau mauquf memiliki syarat, yaitu barang yang dimiliki dapat dipindahkan dan tetap zat-zatnya, berfaedah saat diberikan maupun di kemudian hari, memiliki sendiri walaupun hanya sebagian yang diwakafkan atau bercampur dengan hak milik orang lain, terdapat tempat berwakaf, dan adanya akad. Terakhir adalah macam-macam wakaf. Yang pertama, wakaf khairi. Wakaf sejak awal ditujukan untuk kepentingan atau kepentingan umum, bahkan dalam jangka waktu tertentu seperti menyumbangkan tanah untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit. Ketika kita berwakaf, tentunya kita akan mendapatkan hikmah dari sesuatu hal yang telah kita lakukan. Hikmah-hikmah dari berwakaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik. Yang kedua, memanfaatkan harta atau barang tempo yang tidak terbatas. Yang ketiga, kepentingan diri sendiri sebagai pahala sedekah jariah untuk kepentingan masyarakat Islam sebagai upaya tanggung jawab kaum muslimin. Kemudian ada manfaat dari wakaf bagi orang yang menerima atau masyarakat itu sendiri. Yang pertama, dapat menghilangkan kebodohan, dapat menghilangkan atau mengurangi kemiskinan, dapat menghilangkan atau mengurangi kesenjangan sosial. Kemudian dapat memajukan atau mensejahterakan kaum muslimin, serta kaum muslimin dapat merasakan, misalkan diwakafkan tempat ibadah, mereka dapat melaksanakan ibadah di tempat itu. Mewakafkan sekolah, anak-anak dapat merasakan sekolah di tempat yang diwakafkan atau tempat-tempat lainnya yang diwakafkan dan berguna bagi banyak orang yang membutuhkan. Demikian materi pembelajaran pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri maupun orang lain. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya mohon dimaklumi, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu anna ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.